Kabupaten Blora kembali menjadi perhatian nasional. Bukan karena konflik atau kasus hukum, tetapi karena menjadi tuan rumah seminar migas nasional bertema, Implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, Tantangan Pelaksanaan K3 Pengelolaan Sumur Masyarakat dan Pemaparan Investasi Migas yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Blora ini dihadiri tokoh penting dari unsur pemerintah, akademisi, dan pelaku industri migas. Acara dibuka langsung oleh Bupati Blora, Dr. H. Arif Rohman, SIP, MC, bersama Ketua DPD LCKI Jawa Tengah Y. Joko Tirtono, SH. Kolaborasi untuk energi aman dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Bupati Arif menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung pengelolaan energi yang aman, ramah lingkungan, dan berpihak pada masyarakat. Blora punya potensi besar di sektor migas rakyat. Dengan regulasi baru dari Kementerian ESDM, kita ingin memastikan pengelolaan sumur masyarakat berjalan sesuai kaidah keselamatan kerja dan memberi manfaat ekonomi yang adil, ujar Bupati Arif. Ia juga menyinggung maraknya sumur minyak rakyat yang masih beroperasi secara tradisional. Dengan terbitnya Permen ESDM No. 14/2025, diharapkan sumur tua dapat dikelola secara legal dan aman. Kita tak ingin ada lagi korban akibat ledakan sumur ilegal. Pemerintah hadir memberi solusi, bukan sekadar sanksi, tegasnya. LCKI tegaskan peran rakyat dalam pengawasan energi. Ketua LCKI Jawa Tengah, Y. Joko Tirtono, SH, menegaskan bahwa seminar ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi bentuk nyata kepedulian lembaganya terhadap keselamatan masyarakat dan tata kelola energi nasional. LCKI siap membantu pemerintah agar sektor migas rakyat tidak jadi ladang pelanggaran hukum. Harus jadi contoh sinergi rakyat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, ujarnya. Joko menyoroti masih lemahnya pengawasan dan pelatihan K3 keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan. Ia menyerukan pentingnya membangun budaya keselamatan di sektor migas rakyat. Paparan pakar dan arah baru migas rakyat. Seminar ini juga menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya Dr. H. Hono Sejati Pradoto Jatinagoro, SH. M. Ham, Rektor Undaris Semarang, membahas penegakan hukum dalam pengelolaan migas rakyat. INE dari PPSDM Migas Cepu, memaparkan pentingnya penerapan K3 di lapangan migas. BP. H. Sinung dari Dinas ESDM Provinsi Jateng menjelaskan teknis implementasi Permen ESDM No. 14/2025. BP. Suharyadi Suharjan dari ASPERMI GAS menyoroti peluang investasi dan kemitraan migas berbasis koperasi dan BUMD. Mereka sepakat, pengelolaan sumur rakyat harus disertai peningkatan kompetensi, pengawasan hukum, dan perlindungan lingkungan. Dari Blora Iskandar melaporkan untuk Portal Indonesia Newsnet. Kejadian-kejadian yang sudah sering terjadi dan yang terakhir mengakibatkan meninggalkan warga. Ya, pendekatan-pendekatan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Sehingga hukum terkesan kami melihat kayak ketabrak semua. Yang terakhir secara teknis ini, saya hormat Pak, dan bagus sekali ya, bukan bicaranya Blora saja, bahkan seluruh Nusantara. Ya, dari hilir sampai hulu, sampai pada prospek hasil-hasilnya kemana, resikonya apa, modelnya apa, ini juga PR kita bersama. Tapi yang menjadi keprihatinan kami, ini kami juga mendengar Pak, kejadian sumur yang meledak ini. Apakah serius dibawa ke produk hukum? Apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Bagaimana dengan korban yang ada? Ini sebenarnya untuk starting kita untuk mengocei ya, perkara-perkara ini, karena di luar saya mendengar justru tersangka ini diberikan penangguhan penahanan. Ya, kejadian seperti ini apakah akan diurusi dengan restoratif justice? Saya kira ini hukum juga mengerikan sekali. Nah, sehingga pertanyaan kami untuk para pembicara, mohon bisa dijawab satu-satu. Terima kasih dari Pak Joko, Ketua LCKI, terkait dengan sosialisasi lah kepada masyarakat penambang khususnya. Memang benar Pak Ketua, sampai hari ini sosialisasi terkait dengan HSE, keselamatan kerja penambang, masih minim. Tentunya ini terima kasih masukan bagi kami pemerintah Kabupaten Blora, nanti akan kami tindak lanjuti. Yang sekarang berdasarkan KSO
dari Pertamina itu memang diperketat, Pak. Bagi penerima KSO, penerima kontrak, aturan sekarang lebih ketat daripada sebelumnya, termasuk keselamatan kerja dan lingkungan adalah termasuk di dalam klausul penandatanganan kontrak atau KSO itu. Sehingga dengan adanya kontrak kerjasama, penerima kontrak adalah punya tanggung jawab betul. Seperti yang disampaikan Pak Isnaini tadi, itu tadi sempat menyinggung BPE, artinya itu memiliki tanggung jawab adanya limbah dan lain sebagainya. Baik itu keselamatan kerja penambang, kemudian limbah bagi lingkungan yang terjadi penebaran, itu adalah menjadi tanggung jawab penerima kontrak. Namun demikian, ini tentunya jawabannya dijamak, Pak, bahwa ini bagi masyarakat penambang yang pertama akan dilakukan untuk sosialisasi terkait dengan bagaimana sih melakukan penambangan yang berorientasi pada keselamatan, sehingga nanti khususnya BPE atau nanti di sumur masyarakat atau sekarang istilahnya sumur BKU, sumur BUMD, koperasi dan UMKM, sebelum melakukan penambangan akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Memang dari LCKI kemarin cerita akan siap untuk fasilitasi pelatihannya. Juga ada beberapa lembaga yang lain juga menawarkan untuk kegiatan memfasilitasi kegiatan bagi para penambang, bagaimana sih menjadi penambang yang baik, selamat, jadi pekerja nyaman dan aman, juga lingkungannya aman. Kemudian yang berikut, Mas Roy tadi juga menyampaikan yang diusulkan Blora terkait dengan sumur masyarakat atau sumur BKU kemarin ada sekitar, awalnya adalah hampir 4.000, tetapi setelah diverifikasi tinggal 2.700-an. Nah, 2.700 ini yang diusulkan ke provinsi nanti akan diverifikasi kembali lewat Dinas ESDM provinsi. Nah, apakah dari 2.700 ini nanti akan terverifikasi semua lolos atau tidak? Kami di sini masih menunggu. Setelah nanti terverifikasi, maka bagi kelompok-kelompok penambang akan dilakukan sosialisasi, termasuk juga masyarakat lingkungan, juga bagaimana nanti agar tidak hanya masyarakat dan penambang, tentunya juga dari jajaran kepolisian untuk mengawasi. Ini kedepannya akan ditata agar tidak terjadi kecelakaan. Meskipun namanya kecelakaan ini jauh kan tidak kita harapkan, akan tetapi tadi juga disampaikan ya Pak Hadiati bahwa produksi migas itu resikonya sangat tinggi, sehingga harus ditangani orang-orang yang memang memiliki keterampilan. Sekali lagi, sebelum itu dilakukan, maka perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat penambang.